Oke, kita akan langsung masuk ke dalam penjelasan struktur proyek kami. Di dalam struktur proyek kami ini juga terdiri dari 3 package. Di antaranya yaitu 1 package data, yang kedua package UI, yang ketiga package utils. Di dalam package data terdapat 1 kelas, yaitu kelas layanan model. Begitu juga dengan package UI. Terdapat beberapa kelas, diantaranya yaitu 1 kelas login activity, 2 kelas register activity, yang ketiga kelas home fragment, dan lain sebagainya. Di dalam package utils ini terdapat 1 kelas juga, yaitu kelas format util, dan juga ada kelas main activity, yang dimana kelas main activity ini adalah pusat navigasi aplikasi yang berfungsi menampilkan dan mengatur perpindahan antara home, pesanan, dan profil setelah pengguna berhasil login. Dan juga di bagian folder res terdapat seluruh tampilan aplikasi seperti layout XML, gambar, warna, dan menu. Berikutnya kita masuk dalam penjelasan tiap package. 1 package data. Di dalam package data ini memiliki 1 kelas, yaitu kelas layanan model. Folder ini digunakan untuk menyimpan data atau model. Kelas ini juga menyimpan informasi layanan laundry seperti nama layanan, harga, satuan, ikon. Contohnya, nama layanan seperti cuci kering, harganya 7.000, satuan kilogram, ikonnya baju atau berupa gambar. Jadi setiap layanan memiliki 1 objek layanan model. Cara kerjanya, saat home fragment membutuhkan daftar layanan, home fragment akan membuat beberapa objek new layanan model. Contoh, list layanan add new layanan model seperti cuci kering, harga 7.000, satuan kilogram, dan ikon baju. Kemudian dikirim ke layanan adapter. Oke, jadi berikutnya ini yaitu adalah package UI atau user interface, di mana package ini merupakan bagian yang paling banyak digunakan karena seluruh halaman aplikasi berada di sini. Jadi isi dari package ini yaitu ada activity, ada fragment, sama ada adapter. Nah, activity adalah halaman penuh yang muncul di layar. Jadi pada aplikasi ini terdapat login activity, register activity, detail layanan activity, sama detail pesanan activity. Jadi masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Kalau misalnya di sini contoh dari login activity, yaitu halaman pertama yang muncul dari aplikasi kami, yang dimana dari login activity ini fungsinya yaitu adalah menerima username, menerima password, dan nanti disitu akan validasi login, terus membuka halaman utama. Jadi cara kerjanya bisa dilihat dari gambar ini, yang dimana di sini saat user membuka aplikasi tersebut akan masuk ke dalam bagian ini, yaitu adalah login activity. Jadi tampilan dari login activity ini dimana di sini diminta user untuk masukkan username atau email dan juga password. Habis itu jika user tidak memasukkan email, username dan password, maka di situ akan muncul toast, di mana di situ toastnya akan muncul username dan password wajib diisi. Jadi jika terisi, maka kalau misalnya user memasukkan username sama password dan klik di button masuk, otomatis dia akan masuk ke halaman berikut, yaitu adalah home atau tampilan utama dari aplikasi laundry tersebut. Nah, di sini juga ada register activity, yang dimana di register activity ini muncul juga di halaman pertama, yaitu dimana di halaman saat user diminta untuk memasukkan username dan password. Jadi di sini kalau misalnya user belum memiliki account, user bisa pilih mendaftar untuk mendaftar. Jadi saat user klik di menu
daftar, maka akan otomatis masuk ke dalam layout daftarnya. Nah, berikutnya ada juga kelas detail layanan activity, yang dimana kelas ini merupakan halaman ketika pengguna memilih salah satu layanan. Misalnya di sini ya ada beberapa gambar, bisa dilihat dari layout home ini, bisa dilihat di sini ada di pilihan layanan ada beberapa gambar, yaitu cuci kering, cuci plastrika, cuci sepatu, dan cuci selimut. Nah, jadi misalnya di halaman ini customer atau user memilih cuci kering, maka halaman ini menampilkan gambar dari layanan, misalnya cuci kering, terus harganya per kilo berapa, terus estimasi tibanya kapan, terus jumlah barang atau berat barangnya itu berapa. Di situ ada tanda plus dan minus, bisa ditambah dari situ. Terus metode pembayaran, misalnya customer memilih tunai atau cash atau melalui e-wallet seperti OVO atau Dana. Terus di situ ada total pembayarannya. Customer bisa memilih konfirmasi pesanan, dan dari sinilah akan masuk ke dalam pesanan sedang diproses. Setelah dipencet dan masuk ke dalam halaman pesanan sedang diproses, itulah masuk dalam detail pesanan activity, di mana di detail pesanan activity inilah yang menampilkan atau berfungsi untuk menampilkan detail pesanan yang sudah dibuat tadi. Pada proyek ini kami masih menggunakan halaman kosong. Oke, di sini juga ada fragment, yang dimana kelas fragment ini merupakan halaman yang berada di dalam main activity. Jadi kelas kami ini terdapat 3 fragment ya. Bisa kita lihat dari gambar bawah ini, di situ ada home, pesanan, sama profit. Jadi itulah 3 fragment. Jadi ketiga fragment tersebut dipanggil melalui button navigation. Nah, jadi di home fragment ini merupakan halaman utama. Bisa dilihat dari sinilah, yang menu-menu inilah home fragment. Jadi di sini juga ada package hotels berisi format hotel yang dimana fungsinya sangat sederhana, yaitu mengubah angka 7.000 menjadi 7.000 rupiah, yang dimana supaya format uang sama di seluruh aplikasi. Jadi di program kami ini juga main activity merupakan khusus aplikasi setelah login berhasil. Nah, disinilah button navigation bekerja saat user memilih home fragment. Jadi saat memilih pesanan, main activity mengganti menjadi pesanan fragment. Saat memilih profil, main activity menampilkan profil fragment. Jadi di sini main activity hanya bertugas mengganti halaman fragment sesuai menu yang dipilih pengguna. Jadi berikutnya kita masuk ke bagian folder res, yang dimana folder res ini berisi seluruh tampilan aplikasi. Nah, layout yang dimana berisi desain halaman. Contohnya bisa dilihat dari sini ada activity logic XML, fragment halaman XML, fragment profile XML, dan lain sebagainya. Nah, di res ini juga ada folder drawable yang berisi icon baju, setrika, dan sepatu. Nah, semua gambar yang muncul pada aplikasi berasal dari folder ini. Nah, di sini juga ada folder menu berisi button navigation menu XML yang membuat menu home, pesanan, dan profil. Nah, di sini folder values berisi warna, string, dan tema aplikasi. Jadi teman-teman, alur kerja aplikasi kami dapat dijelaskan seperti berikut. Nah, pengguna membuka aplikasi, lalu login, activity-nya muncul, user login, lalu main activity-nya dibuka. Main activity-nya menampilkan home fragment. Home fragment membuat daftar layanan. Data layanan disimpan dalam layanan model, lalu layanan model menampilkan data ke recycler view. Lalu user memilih salah satu layanan, lalu detail layanan activity menerima data melalui intent, lalu user memilih jumlah barang. Setelah itu total pembayaran dihitung otomatis, lalu user memilih metode pembayaran, lalu klik konfirmasi pemesanan. Setelah itu detail pesanan activity
ditampilkan. Jadi teman-teman, dari seluruh proses inilah yang menghasilkan aplikasi laundry kami.